Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Ini kan sudah menjelang Natal ya. Jadi saya diminta untuk membahas tentang Natal ya. Ya, oke. Jadi saya akan memakai judul begini. Allah jadi manusia, maka ada Bapa. Nah, saudara-saudara, ya, esensi dari Natal itu apa sih? Allah jadi manusia. Jangan memakai kata menjelma ya. Allah menjelma jadi manusia. Masuk pendeta pakai kata, pendetanya dokter loh, pakai kata Allah menjelma. Mbok jangan ikuti Alkitab, Allah menjadi manusia. Saya kenapa memakai menjadi? Sebenarnya pun waktu kita bicara Natal, kita belum bisa bicara pakai ayat Alkitab Yohanes 1 ayat 14. Waktu itu kan Yohanes 1 ayat 14 belum ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau bicara Natal, Allah menjadi manusia, yang benar adalah Allah dibentuk. Ya. Yesaya 43 ayat 10 sampai 11. Itu kalau kita ngomongin Natal itu yang disebut ayatnya. Ya, jangan kok Yohanes 1 ayat 14. Lah orang kan mikir ya toh. Yohanes 1 ayat 14 kan belum ada, Pak. Waktu Yesus datang ke bumi ini kan, ke dunia ini kan belum ada Yohanes 1 ayat 14. Ya. Kita kalau bicara Natal kita harus memakai Yesaya 43 ayat 10 dan 11 plus Yesaya 9 ayat 5. Ya. Yesaya 43 ayat 10 dan 11 Allah dibentuk ya. Ya, sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan pernah ada lagi. Akulah Tuhan ya toh. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan YHWH huruf besar semua, Tuhan huruf besar semua dibentuk menjadi manusia untuk menggenapi Yesaya 9 ayat 5. Seorang putra, seorang anak telah lahir, seorang putra diberikan untuk kita. Namanya akan disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya, jadi kalau bicara Natal, berbicara lahir, Yesus lahir, harus memakai ayat ini ya, memakai ayat Yesaya 43 ayat 10 11 plus Yesaya 9 ayat 5. Jangan memakai Yohanes 1 ayat 14. Firman menjadi manusia. Waktu itu kan belum ada. Yohanes ditulis setelah Yesus naik ke surga. Oke. Jadi kelahiran Yesus itu menggenapi Yesaya 9 ayat 5, menggenapi Yesaya 43 ayat 10. Gelarnya apa? Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Siapa itu? Gelar siapa? Gelar seorang anak yang lahir, seorang putra yang diberikan untuk kita. Siapa itu? Yesus Kristus. Oke. Ketika Yesus lahir, umur bayi owek-owek ya, sampai umur 12 barulah Yesus ini nyebut Bapa. Matius 12 ayat 49 ya. Yang ketika 49 apa 46 ya? Lukas ya. Lukas 2. Sorry saya salah. Lukas 2 ayat kalau enggak 46 49 ya. Pokoknya daerah situ ya. Yesus debat sama ulama Yahudi, disitulah Yesus pertama kali memunculkan Bapa. Karena Allah menjadi manusia, Allah dibentuk menjadi manusia, maka ada Bapa. Andekan Allah tidak dibentuk, andekan tidak ada Yesus di bumi, kira-kira muncul Bapa enggak? Enggak. Saya ulang. Andekan Yesus tidak di bumi, Allah tidak jadi manusia di bumi, bakal muncul Bapa enggak? Enggak, maka Allah itu tetap Tuhan huruf besar semua. Ya, seperti di perjanjian lama itu tetap huruf besar semua.
Ya, andaikan Yesus tidak lahir, maka tidak ada Bapa. Tentu Anda bisa mengerti dong, ketika Yesus kembali ke surga sebagai Allah, maka Bapaknya Venis ngerti dong. Ngerti Pak, kali ini kok kami jadi ngerti Pak ya. Kemarin kami ngotot banget Pak Pendeta lah ya. Ya, saya ulang pelan-pelan. Karena Allah menjadi manusia, namanya Yesus, maka muncullah Bapa, betul? Betul. Andaikan Allah tidak jadi manusia, bakal ada Bapa nggak? Enggak. Lalu, ketika Yesus yang manusia ini kembali ke surga sebagai Allah, Bapaknya hilang, Anda bisa ngerti nggak? Ngerti banget Pak, paham banget. Nah, mari kita lanjutkan. Kenapa Allah harus dibentuk menjadi manusia? Karena untuk menggenapi Kejadian 1 ayat 15 yang ada permusuhan itu antara keturunan wanita sama keturunan iblis, ya. Keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Kok baru kemarin-kemarin Pak, kenapa nggak dari dulu aja tuh Yesus datang itu, Allah dibentuk itu? Ya, jawabannya ada di Galatia 4 ayat 4. Ya, menurut waktu, setelah genap waktunya menurut Allah. Jadi bukan Anda yang ngatur. Ya, kalau kita maunya begitu Adam jatuh dalam dosa, diusir ke bumi, saat itu juga Yesus lahirkan enak, gitu, ya. Ya, tetapi menurut waktunya Allah, ya. Oke, jadi ketika Yesus datang ke bumi, Allah menjadi manusia. Yesus disebut apa? Anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Lah, anak Allah itu apa sih maksudnya? Maksudnya berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Berarti anak Allah itu kiasan Pak ya, bukan kok Allahnya beranak. Betul, anak Allah itu arti kiasan, artinya berasal dari Allah. Paham tidak? Paham banget Pak. Kalau anak Allah itu kiasan, kami paham Pak. Sebab anak Allah itu berasal dari Allah. Bukan kok Yesus itu brojol dari Allah. Allahnya beranak, tidak. Anak Allah itu kiasan. Betul Pak. Justru kami ini nggak habis pikir kok ada orang yang mengatakan Allah beranak loh. Ya. Anak Allah itu kiasan, betul Pak. Bukan kok Allah beranak, betul ya? Betul. Nah, sekarang kalau Anda paham anak itu kiasan, aku mau nanya, Bapa berarti kiasan, paham nggak? Kalau yang ini enggak Pak. Yang penting kan kami ngotot dulu Pak. Kalau anak Allah itu kiasan, benar. Kalau Bapa berarti kiasan dong. Sebab Allah sedang menjadi manusia. Secara fisik Yesus. Maka Yesus kan Allah yang sedang menjadi manusia. Yesus memakai Bapa sebagai kiasan dirinya. Dirinya Allah di surga. Dirinya roh di surga, itulah Bapa. Dimunculkan oleh Yesus. Makanya tadi kan saya ngomong, sebelum Yesus ke dunia, ada nggak Bapa? Nggak ada. Ada yang nyebut Bapa, ada di Perjanjian Lama ada yang nyebut Bapa. Ada ya. Tuhan juga disebut Bapa. Ya, tetapi Bapa yang disembah sebagai Allah ketika Yesus jadi manusia ini, andaikan Yesus nggak ada, nggak ke bumi, ada nggak? Bakal ada Bapa nggak? Nggak ada. Ya, jadi clear, Bapa adalah kiasan dari Yesus sendiri, roh di surga sebagai Allah ya. Yohanes 16 ayat 25. Selama ini aku memberitakan dengan kiasan tentang Bapa. Nanti akan tiba saatnya aku tidak lagi memberitakan dengan kiasan, tapi mau terus terang memberitakan tentang Bapa. Gimana terus terangnya Yesus? Kamu akan doa kepadaku dan aku tidak lagi minta kepada Bapa. Sebenarnya Yesus itu dengan sangat sopan ya toh. Kan Bapa itu Allah. Jadi Yesus sangat sopan. Murid-murid, nanti kamu doa ya kepadaku. Dan aku tidak lagi minta kepada Bapa. Kamu doa kepadaku, Bapaknya sudah nggak ada, kan aku sudah ke surga. Tadi di awal kan kita sudah nanya, andai Yesus di bumi lalu ada Bapa, Yesusnya kembali ke surga, Anda bisa terima nggak kalau Bapa ini akhirnya tidak ada? Terima, nah iya. Ya.
Ayat Alkitab mengatakan aku memberitakan Bapa dengan kiasan, maka disebut the proverb father ya, Bapa kiasan. Ya. Ya, clear sampai sini. Dulu ketika Yesus datang ke bumi, Yesuslah yang memperkenalkan Bapa waktu umur 12 tahun. Tadi di Lukas 2 ayat 49 ya. Ya. Terus habis itu berhenti. Sampai nanti Yesus muncul umur 30 tahun. Baru dia ngomong-ngomong soal Bapa lagi. Nah, sejak saat itu murid-murid terus, ya kamu sekarang doa ke Bapa. Yesus yang nyuruh doanya ke Bapa. Apalagi yang disuruh baptisan Bapa Anak Roh Kudus. Ya, tapi dia juga ninggal pesan, nanti akan tiba saatnya kamu doa dalam namaku. Kemarin aku kan nyuruh dalam nama Bapa, doa Bapa kami. Walaupun Bapa kami sebenarnya nama Bapa itu ya Yesus. Sama sebenarnya. Itu untuk menunjukkan bahwa Bapa itu kiasannya Yesus ya toh. Nah, sekarang Bapak Ibu semua harus bisa menerima. Ketika Yesus naik ke surga, maka Bapa yang ini, yang merupakan kiasannya Yesus, automatically finish. Karena Yesus ngomong, aku tidak lagi meminta kepada Bapa bagimu. Artinya, Bapa ki wis ra ono, Bapa teh ngges Father not exist anymore. Makanya oe kagak minta dei ka Bapa. Makane aku ki ora njaluk meneh neng Bapa, neng Rama. Ramane wis ra ono. Ya, Bapa teh ngges teu aya deui. Ya, Father not exist anymore. Tapi karena sopan ya Yesus ngomongnya begitu ya. Tapi rasul-rasul nangkep, Saudara. Ya, saya nggak ngebayangin kalau Yesus ngomong sebab Bapa udah nggak ada lagi. Ini Yesus kurang ajar nih terhadap Allah, bener nggak? Makanya dia ngomong itu, tapi rasul-rasul nangkep. Buktinya setelah Yesus naik ke surga, tidak ada satupun rasul yang doa Bapa kami lagi. Tidak ada satupun rasul yang baptisan Bapa Anak Roh Kudus lagi. Karena rasul-rasul sudah tahu, oh Yesus sekarang engkau jadi Allah. Automatically Bapa yang dulu merupakan kiasanmu, finish. Ya, very simple. Allah menjadi manusia, maka ada Bapa. Ketika manusia Yesus yang bukan manusia biasa ini, yang lahir dari Roh Kudus ini, kembali sebagai Allah, maka Bapa automatically finish, not exist anymore. Bisa terima? Bisa, Pak, sebab ayat Alkitab begitu nulisnya. Makanya Yesus di surga, dia Allah. Wahyu 21 ayat 7. Ya, ketika saya memberitakan bahwa Bapaknya sudah tidak ada, lah kok kamu masih doa pada Bapa, masih nyembah Bapa? Pendeta HTD dimaki-maki enggak? Entek golek kurang amek. Ya, tiap hari dimaki-maki. Mestinya Bapak Ibu Saudara, oh puji Tuhan ini ada pendeta entah berantah, ini dari mana datangnya ini pendeta. Ya. Tetapi kok bisa ya dia menjelaskan seperti ini? Kita mesti appreciate, kita mesti bersyukur ini pendeta ini. Ya, justru karena tidak jelas datangnya dari mana, padahal juga jelas. Yang nggak jelas kan, yang menganggap nggak jelas kan Anda aja. Saya itu jelas dari mana datangnya ya. Ya, saya di kekristenan kan sudah lama, Pak. Ya. Bersyukur dan berterima kasih ada yang bisa jelasin. Saya ulang, Allah menjadi manusia, maka ada Bapa. Begitu manusia ini kembali menjadi Allah, Yesus kembali menjadi Allah, maka Bapaknya finish. Ya. Itu logik gitu. Alkitabiah dan benar. Kalau Anda masih ngotot nyembah Bapa yang sudah finish ini, Yesus bilang kamu mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24 ya. Lalu termasuk golongan kambing, Matius 25 ayat 41, masuk ke lautan api bersama iblis dan malaikatnya. Ya, sama-sama Kristen, Pak, Bu. Ya, ngaku Kristen semua. Teriak-teriak Yesus Tuhan, semua itu manggil Yesus itu Tuhan. Tidak ada orang di luar Kristen manggil Yesus Tuhan. Tetapi yang sebelah kiri menolak Yesus Allah, itu dia. Makanya saya selalu menyampaikan Yesus kembali ke surga sebagai Allah. Kalau Allah pasti Tuhan. Ya.
Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita. Tuhan itu esa, ya toh. Yesus di surga bergelar Tuhan Allah. Ya. Tidak ada Tuhan kok bukan Allah, ya. Termasuk 1 Korintus 8 ayat 6. Hanya ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Ya. Ya. Allah pasti Tuhan, Tuhan pasti Allah, ya. Yang belum paham 1 Korintus 8 ayat 6, dengerin tayangan YouTube saya ya. Oke, jadi clear. Ini sudah menjelang Natal, Bapak Ibu Saudara. Saya hanya mengingatkan, kalau berita Natal jangan lupa ya Pak, mestinya kembali ke Alkitab. Yang dikutip adalah Yesaya 43 ayat 10 dan 11, Yesaya 9 ayat 5. Dan jangan lupa memberi pesan ini. Bapak Ibu Saudara, wahai jemaat, kita sekarang memperingati Natal. Waktu itu Yesus jadi manusia, tetapi hari ini Yesus sudah jadi Allah. Jangan lupa memberitakan itu, supaya Anda tidak dipandang salah, ya. Oleh Tuhan Anda dipandang salah kalau Anda tidak memberitakan itu. Lalu jemaat berpikirnya Yesus sekarang masih bayi gitu. Enggak, Yesus sekarang di surga sebagai Allah. Jangan lupa mengatakan bahwa Bapak Ibu Saudara para jemaat, kita merayakan Natal, Yesus lahir ke bumi, ya toh. Itu menggenapi Yesaya 43 ayat 10 dan 11, menggenapi Yesaya 9 ayat 5. Jangan sebut-sebut Yohanes 1 ayat 14. Waktu itu kitab Yohanes belum ada. Jadi kita harus memakai perjanjian lama dulu untuk membicarakan Yesus ini, ya. Ya, kecuali zaman sekarang kita membicarakan Yesus apa sekarang, ya, berarti membicarakan kitab Wahyu, Yesus Allah. Ya, Allah jadi manusia, maka ada Bapa. Allah menjadi manusia yaitu Yesus. Ketika Yesus kembali ke surga sebagai Allah, maka Bapa menjadi Venis. Wis ora ono, nges te ayak dei, not exist anymore. Yesus menyuruh doa langsung kepada Bapa, dan langsung kepada Yesus, dan Yesus tidak lagi meminta kepada Bapa sebab Bapanya sudah tidak ada. Yohanes 16 ayat 26. Ya, demi kemurahan Allah jangan ngotot bin ngeyel tegar tengkoer. Ya, Anda akan binasa, ya. Jadi imani, oh ya memang benar Pak, Yesus Allah itu. Wahyu 21 ayat 7. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hendy Tandiata BBS. Haleluya, amin.